Pada Selasa pagi, Lebanon terbangun dengan kenyataan yang telah lama tampak sebagai sesuatu yang tak terelakkan. Perang besar-besaran antara Hizbullah dan Israel telah dimulai. Pada hari Senin 30 September, pasukan pertahanan Israel mengumumkan invasi terbatas dan terarah terhadap target-target Hizbullah di Lebanon Selatan berdasarkan intelijen yang akurat. Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant mengatakan kepada pasukan di dekat perbatasan bahwa Israel siap menggunakan pasukan dari udara, laut, dan darat. Pada saat yang sama, kampanye serangan udara terus berlanjut di pinggiran Beirut di antara tempat-tempat lainnya. Untuk sementara, operasi darat IDF berlanjut di wilayah terbatas di selatan negeri itu, tetapi warga Lebanon khawatir bahwa dengan perlawanan militan Hizbullah, cakupan operasi akan meluas, baik secara geografis maupun dalam hal korban. Terlebih lagi karena, menurut Israel, para pejuang kelompok paramiliter itu berbaur dengan warga sipil atau bahkan menggunakan orang-orang sebagai tameng untuk melindungi diri mereka sendiri. Tujuan operasi Israel, setidaknya untuk saat ini, adalah untuk menetralkan militan serta infrastruktur di sekitar perbatasan. Kemungkinan beberapa permukiman di sepanjang perbatasan dengan Israel menjadi sasaran. Amerika, melalui Menteri Pertahanan Lloyd Austin, mendukung operasi terbatas di sepanjang perbatasan sambil memperingatkan kemungkinan meluasnya pertempuran. Austin juga memperingatkan Iran agar tidak ikut campur dalam pertikaian itu dan menjanjikan konsekuensi berat jika Iran memilih untuk melakukannya. Bertentangan dengan pengumuman IDF, beberapa analis termasuk Elijah Magnier, seorang analis militer dan keamanan, percaya bahwa postur pasukan pertahanan Israel menunjukkan cakupan operasi yang jauh lebih besar. Dari sumber terbuka intelijen, kami memahami bahwa Israel telah menyiapkan sedikitnya 18 brigade. Jadi kita berbicara tentang antara 70.000 dan 100.000 tentara, klaim Magnier. Menurut Perdana Menteri Lebanon, negaranya sedang menghadapi salah satu fase paling berbahaya dalam sejarahnya. Divisi pasukan terjun payung ke-98 yang sudah sangat aktif di Gaza ikut terlibat. Brigade Lapis Baja ke-7 yang akan menjadi unit lapis baja Israel yang terbaik juga telah menjadi garda terdepan dalam operasi tersebut. Di sisi lain, perlu diingat bahwa Hizbullah bermain di wilayahnya sendiri di sana. Ini akan menjadi operasi yang berbeda dari operasi di Gaza. Invasi tersebut, meskipun pada saat video ini dibuat masih terbatas cakupannya, telah tiba seperti akhir dari jerat berdarah yang mengencang di leher Hizbullah selama 2 minggu terakhir. Pada hari Jumat 27 September, sebuah serangan udara menewaskan pemimpin Hizbullah Hassan Nasrallah yang telah memimpin kelompok paramiliter Syiah tersebut sejak 1992. Pejabat tinggi IDF telah berulang kali mengatakan bahwa mereka mengetahui lokasi pasti Nasrallah dan mampu menghabisinya kapan saja. Itulah kata-kata yang diucapkan sebulan lalu oleh Yossi Cohen, Kepala Dinas Intelijen Israel, Mossad. Ternyata ini bukan gertakan. Bahkan 24 jam sebelum serangan terhadap Nasrallah, seorang sumber anonim Israel mengatakan kepada Reuters bahwa Israel telah menghabiskan 20 tahun kerja intelijen untuk menembus Hizbullah dan memang mengetahui lokasi terkini pemimpin kelompok itu meskipun ia telah menghindari tampil di depan publik sejak 2006. Namun, kematian Nasrallah hanyalah bagian dari kampanye yang telah menghancurkan Hizbullah dalam beberapa hari terakhir. Mari kita tinjau hari demi hari. Peta ini menunjukkan serangan udara yang dilakukan pasukan pertahanan Israel di wilayah Lebanon pada paruh kedua bulan September yang mengakibatkan kerusakan terburuk yang pernah terjadi di negara itu dalam beberapa dekade dan menghancurkan bangunan-bangunan milik Hizbullah. Untuk lebih jelasnya, baku tembak antara kedua belah pihak telah berlangsung selama berbulan-bulan dan eskalasi telah meningkat secara bertahap sejak serangan Hamas terhadap Israel setahun yang lalu. Namun, beberapa hari terakhir telah memberikan pukulan yang sangat keras bagi milisi Lebanon. Dimulai dengan serangan yang mengingatkan kita pada film laga kelas B. Pada tanggal 17 September, pager mulai meledak secara massal di jalan-jalan Beirut dan kota-kota kecil di Lebanon, serta di Suriah. Ledakan tersebut dikatakan telah menewaskan 37 orang dan melukai hampir 3.000 orang. Tetapi itu bukanlah akhir. Pada tahap kedua serangan, pada tanggal 18 September, proses yang sama memengaruhi walkie-talkie yang digunakan oleh anggota Hizbullah yang mengakibatkan kematian 20 orang lainnya dan melukai ratusan orang.
Secara total, beberapa lusin orang diperkirakan telah tewas dan hingga 4.000 orang terluka. Kelompok itu menghindari penggunaan telepon seluler karena takut ditembus musuh dari selatan. Bahkan Hizbullah benar-benar berhenti menggunakan telepon seluler pada awal 2024 ketika pemimpin organisasi itu Hasan Nasrallah dalam pidato yang disiarkan televisi meminta anggota kelompok dan keluarga mereka untuk menyerahkan perangkat seluler mereka. Pada Februari 2024, ia berkata, "Matikan, kubur, masukkan ke dalam kotak besi, dan kunci." Akibatnya, mereka beralih menggunakan pager dan perangkat walkie-talkie yang sebenarnya sudah digunakan selama beberapa tahun. Fakta ini saja mungkin telah menurunkan kewaspadaan kelompok tersebut terhadap penyusupan. Seperti yang kemudian diketahui, Mossad berhasil menembus rantai pasokan pager Taiwan yang disebut Gold Apollo Rugged Pager AR-924 dan walkie-talkie ICOM IC-V82. Untuk tujuan ini, intelijen Israel mendirikan sedikitnya 3 perusahaan yang bertugas memproduksi pager. Menariknya, mereka juga melayani pelanggan biasa, tetapi target pelanggannya adalah satu, Hizbullah. Salah satu perusahaan cangkang tersebut adalah DSE Consulting di Hungaria. Israel disebut-sebut memiliki kemampuan untuk mengendalikan perangkat tersebut, termasuk mengirimkan pemberitahuan. Salah satunya ternyata menjadi yang terakhir. Bahan peledak itu sendiri disembunyikan di dalam baterai lithium dan hampir tidak terdeteksi. Hizbullah menerima pukulan telak yang memalukan. Nasrallah berbicara tentang melewati batas merah, sementara Israel tidak secara resmi mengakui telah mengorganisasikan aksi tersebut. Namun, ini baru permulaan. Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant mengatakan kepada tentara Israel saat itu, "Kita berada di awal fase baru perang. Ini membutuhkan keberanian, tekad, dan ketekunan." Dari perspektif saat ini, pada tanggal 1 Oktober, jelas apa yang dimaksud Gallant. Beberapa hari setelah serangan pager terjadi, serangan besar-besaran oleh Angkatan Udara Israel. Semakin banyak bom jatuh di Beirut dan daerah pinggirannya. Pada tanggal 20 September, sebuah ledakan besar di daerah pinggiran Beirut menewaskan Ibrahim Akil, panglima tertinggi dan pemimpin pasukan Redwan, serta Abdul Hassan Samir, kepala sel pelatihan kelompok tersebut. Hizbullah mencoba untuk menanggapi dengan serangan roketnya sendiri, tetapi daya tembak IDF dengan jelas menunjukkan pihak mana yang menyerang. 3 hari kemudian, pada tanggal 23 September, Israel meminta penduduk Lebanon Selatan untuk meninggalkan rumah mereka, mengumumkan serangan udara besar-besaran terhadap bangunan sipil yang menurut komandan Israel berfungsi sebagai depot senjata untuk Hizbullah. Beberapa jam kemudian, 1.300 bom jatuh di wilayah Lebanon Selatan. 558 orang tewas dalam serangan itu, termasuk banyak wanita dan anak-anak. Lebih dari 1.800 orang terluka dan salah satu pemimpin Hizbullah, Ali Karaki, hampir tewas dalam serangan itu. Hari itu jelas merupakan hari paling berdarah di Lebanon dalam beberapa dekade. Hizbullah menanggapi dengan meluncurkan 200 rudal untuk menyerang Israel Utara. Tetapi sistem pertahanan anti-pesawat berhasil menangkis sebagian besar rudal. Meskipun demikian, beberapa rudal jatuh di Haifa, salah satu kota utama Israel, untuk pertama kalinya dalam setahun. Pada tanggal 24 dan 25 September, serangan terus berlanjut. Kali ini Ibrahim Qasibi, kepala sel roket dan rudal Hizbullah, tewas dalam serangan itu. Selain itu, militer Israel memindahkan 2 brigade tambahan ke utara, mengumumkan bahwa tentara harus siap untuk serangan darat di Lebanon. Pada tanggal 26 September, jumlah korban di Lebanon telah melampaui 700 orang dan puluhan ribu orang mengungsi dari tempat-tempat yang diserang. Pihak berwenang Lebanon mengumumkan bahwa ini adalah aksi pengungsian terbesar di Lebanon dalam beberapa dekade. Dalam sebuah forum diplomatik, G7 mengusulkan gencatan senjata selama 21 hari, tetapi Israel dengan cepat menolak usulan tersebut. Salah satu korban 200 serangan udara lainnya adalah Komandan Angkatan Udara Hizbullah, Muhammad Hussein Srour. Pada tanggal 27 September, Netanyahu menyampaikan pidato berapi-api di Majelis Umum PBB dengan menyatakan bahwa Israel menang di semua lini. Beberapa delegasi meninggalkan ruangan, sementara Perdana Menteri Israel menyebut PBB sebagai rawa kebencian antisemit. Tak lama setelah pidato Bibi, Israel menjatuhkan bom di Beirut Selatan. Beberapa bangunan sipil yang menurut IDF adalah markas besar Hizbullah runtuh.
Beberapa jam kemudian, tepatnya pada tanggal 28 September, Israel menyatakan bahwa serangan itu menewaskan pemimpin kelompok itu, Hasan Nasrallah. Beberapa saat kemudian informasi ini dikonfirmasi oleh Hizbullah sendiri. Terlebih lagi, seorang anggota tingkat tinggi lainnya dari pimpinan kelompok itu tewas dalam serangan itu. Orang yang nyaris selamat 4 hari sebelumnya, Ali Karaki. Secara total, 9 dari 11 anggota pimpinan puncak Hizbullah termasuk pemimpinnya telah tewas sejak awal Juni. Selain itu, sebanyak 6 dari mereka telah tewas selama 1 minggu di bulan September. Hanya Abul Ali Rida, pemimpin cabang Badr, yang selamat. Kita juga tidak boleh melupakan kematian sejumlah pejabat tinggi IRGC dan perwakilan Hamas, termasuk pembunuhan pemimpin kelompok itu Ismail Haniyeh pada tanggal 31 Juli saat pelantikan Presiden baru Iran. Tindakan Israel juga telah menewaskan sejumlah komandan tingkat menengah yang tanpanya tidak ada satupun tentara yang dapat berdiri. Juru bicara militer Israel, Letnan Kolonel Nadav Shoshani, mengatakan kepada wartawan dalam sebuah pengarahan bahwa militer memiliki pengetahuan waktu nyata tentang pertemuan antara Nasrallah dan para pemimpin lainnya. Siapa yang akan menjadi penerus Nasrallah saat video ini dibuat belum diketahui. Salah satu kandidat utamanya adalah sepupu Nasrallah, Hashim Safiuddin. Untuk sementara, pemimpin sementara kelompok tersebut adalah Wakil Sekretaris Jenderal Naim Qassem. Pada tanggal 30 September, dialah yang menyampaikan pidato yang mengumumkan bahwa kelompok perlawanan akan menghadapi setiap agresi Israel, bahwa Hizbullah telah menunjuk penerus bagi pejabat senior yang dibunuh, dan bahwa kelompok itu akan terus mengejar tujuannya dan mengikuti jalan Nasrallah. Sumber-sumber pro-Iran juga mencoba meremehkan kematian Nasrallah. Penulis sebuah artikel untuk Tehran Times mengenang pembunuhan Al-Mushawi, yaitu pendahulu Nasrallah, dan menyatakan bahwa pembunuhan itu memiliki signifikansi yang lebih kecil yang sama bagi perkembangan Hizbullah, karena setelah pembunuhan Al-Mushawi, Nasrallah secara substansial memperluas pasukan Hizbullah. Secara umum, media pro-Iran mencoba mendorong agenda dengan mengatakan bahwa kelompok itu akan menjadi lebih kuat dan para martir akan digantikan oleh para pejuang yang lebih termobilisasi. Kepemimpinan kelompok tersebut kemungkinan akan segera terbentuk kembali, membuka jalur karir bagi wajah-wajah baru, tetapi kelompok tersebut saat ini rentan terhadap krisis komando, sesuatu yang mungkin ingin dimanfaatkan Israel. Bagaimana caranya? Dengan melakukan invasi darat. Meskipun ada kejadian baru-baru ini, kelompok tersebut masih jauh dari kata terpecah, dan tujuan ini hanya dapat dicapai dengan satu cara, melalui perang darat dan serangan IDF ke Lebanon Selatan. Dan memang, skenario ini mulai dilaksanakan segera setelah kematian Nasrallah. Sayap komentator Israel yang agresif telah lama berpendapat bahwa keuntungan dalam beberapa minggu terakhir seharusnya didukung oleh serangan militer Israel ke wilayah tetangganya di utara. Sebagian besar pejuang Hizbullah masih hidup dan sebagian besar infrastruktur kelompok itu masih utuh, dan hanya netralisasi ancaman-ancaman ini menurut mereka yang menjamin penghapusan kemampuan Hizbullah untuk menyerang Israel Utara. Ini adalah pandangan Amir Avivi, seorang pensiunan Jenderal IDF, serta Maijen Ori Gordin, Kepala Komando Utara IDF, yang mendesak Galan dan Halevi untuk memberikan lampu hijau bagi serangan. Pada akhirnya, Gordin mendapatkan apa yang diharapkannya. Dari sudut pandang Komandan Israel, waktunya tampak tepat. Hizbullah diperkirakan akan kehilangan 20 hingga 25% persenjataan roketnya dalam pemboman itu, meskipun perkiraan kasar menyebutkan bahwa jumlahnya mencapai 50%. Sebelum serangan terhadap Nasrallah, 3 sumber Iran mengatakan kepada Reuters bahwa Iran berencana untuk mengirim rudal tambahan ke Hizbullah sebagai persiapan untuk perang yang berkepanjangan. Senjata yang akan dikirim termasuk rudal balistik jarak pendek dan menengah, termasuk Zelzal milik Iran dan versi berpemandu presisi yang dikenal sebagai Fateh 110. Menghentikan proses ini juga merupakan salah satu tujuan Tel Aviv. Di sisi lain, perlu diingat bahwa meskipun Hizbullah telah kehilangan 25% kekuatan roket ofensifnya, mereka masih memiliki setidaknya 100.000 roket dan rudal berbagai jenis di tangan mereka. Terlebih lagi, antara 50.000 hingga 100.000 pejuang diperkirakan akan bergabung dalam pertempuran, menurut berbagai perkiraan, meskipun batas bawahnya agak mendekati kebenaran.
Pemimpin sementara Qasim mengatakan dalam pernyataannya, kami siap. Jika musuh masuk melalui darat, tentara kami siap melawannya. Pernyataan kami siap juga bergema di seberang perbatasan. Sarit Zehafi, pendiri Pusat Penelitian dan Pendidikan Alma yang terletak di dekat perbatasan dengan Lebanon, baru-baru ini mengatakan, pada tahun 2006 kami belum siap, sekarang kami siap. Kepala Staf Jenderal Herzi Halevi menyatakan bahwa serangan udara terbaru tersebut ditujukan untuk mempersiapkan daratan bagi kemungkinan masuknya pasukan darat dan semakin melemahkan Hizbullah. Dan memang, serangan udara terhadap depot senjata dan kepemimpinan kelompok tersebut selama 2 minggu terakhir dapat dilihat sebagai upaya untuk melunakkan musuh dan mempersiapkan medan untuk operasi darat yang lebih luas. Militer melaporkan minggu lalu bahwa pesawat Israel menyerang 1.500 target hanya dalam waktu 36 jam. Dalam 6 jam pertama operasi udara saja, pasukan pertahanan Israel menimbulkan lebih banyak kerusakan pada Hizbullah daripada dalam 34 hari perang tahun 2006, kata Mayor Doron Spillman, seorang juru bicara militer. Sebaliknya, pembunuhan banyak komandan tinggi dimaksudkan untuk menciptakan krisis pengambilan keputusan ketika perang darat meletus. Magnier yang disebutkan sebelumnya yakin bahwa target IDF sekarang adalah unit khusus Hizbullah. Jika kita melihat komposisi pasukan Hizbullah, sebagian besar terdiri dari unit roket dan pasukan khusus. Israel yakin telah menghancurkan sebagian besar unit roket. Sekarang Israel ingin mengepung pasukan khusus yang dikerahkan, 2 unit di selatan Sungai Litani dan 1 unit di utara Sungai Litani, kata Magnier. Dengan operasi darat di Lebanon yang sedang berlangsung, penting juga untuk memperhatikan sinyal-sinyal yang mengganggu yang datang dari sayap radikal pembuat opini Israel. Pada tanggal 25 September, The Jerusalem Post yang banyak dibaca menerbitkan sebuah artikel berjudul "Apakah Lebanon bagian dari wilayah yang dijanjikan Israel?", di mana penulisnya mengutip catatan Taurat, merenungkan bentuk Eretz Yisrael dalam Alkitab dan menegaskan bahwa Lebanon juga akan berlokasi di dalam batas-batas Israel Raya. Teks tersebut, yang mendukung kecenderungan imperialisme Israel yang semakin meningkat, tidak boleh dianggap sebagai demonstrasi keyakinan yang dianut oleh sebagian besar masyarakat Israel. Tetapi mengingat invasi yang akan datang, teks tersebut menjadi preseden berbahaya untuk membenarkan potensi aneksasi beberapa wilayah. Mungkin itulah sebabnya teks tersebut dihapus oleh Dewan Direksi Surat Kabar setelah beberapa waktu. Mengambil langkah mundur penting untuk mengingat dan melihat seluruh situasi dalam kerangka dinamika peristiwa yang lebih luas di Timur Tengah, di mana tindakan Hizbullah dan Hamas seolah-olah dieksploitasi secara instrumental oleh Iran yang berupaya menghentikan hubungan normalisasi Israel dengan dunia Arab Sunni yang gejalanya adalah kesepakatan Abraham. Oleh karena itu, beberapa analis percaya bahwa kerusakan besar yang ditimbulkan Israel terhadap Hizbullah adalah kesempatan yang ideal untuk membentuk aliansi di kawasan dan mencapai stabilitas. Artikel Uri Halperin secara eksplisit berbicara tentang aliansi Israel-Sunni yang dipimpin oleh Arab Saudi. Dalam jangka pendek, aliansi ini akan memastikan pembebasan sandera yang diculik, penghancuran potensi militer Hamas, dan pemulangan penduduk Israel yang dievakuasi ke rumah mereka. Sebagai imbalannya, Israel akan mengizinkan pembentukan pemerintah Sunni moderat di wilayah Palestina, Lebanon, dan Suriah, tentu saja tanpa pengaruh poros perlawanan Iran. Semua ini tentu saja akan mengurangi pengaruh Iran di wilayah tersebut. Dalam artikel yang sama, penulis menyatakan bahwa perang di Gaza harus diakhiri dan wilayah tersebut harus dibangun kembali di bawah kondisi demilitarisasi dan penyelenggaraan pemilihan umum untuk membentuk pemerintah Palestina alternatif. Seluruh proses ini juga akan melibatkan Amerika Serikat. Untuk saat ini, solusi seperti itu sangat tidak mungkin terjadi, tetapi perlu dicatat bahwa media Arab yang lebih moderat mengungkapkan kekecewaan dengan konsep poros perlawanan. Dalam sebuah artikel untuk Arab News, penulis menyatakan bahwa pemenggalan Hizbullah oleh Israel melambangkan berakhirnya mitos poros perlawanan Iran yang seharusnya menghalangi Israel melindungi Lebanon Selatan dan menjadi garda terdepan pembebasan Yerusalem dan pemusnahan Israel. Penulis percaya bahwa Teheran dengan bantuan Hizbullah telah memposisikan Lebanon sebagai penyangga di garis tembak Israel yang mengakibatkan konsekuensi bencana bagi warga Lebanon.
Ia berpendapat bahwa Hizbullah tidak melakukan apapun untuk melindungi Lebanon dan warga sipilnya. Akibatnya, hal itu telah sangat merusak kredibilitas Iran dan seluruh poros perlawanan. Orit Perlov, analis media sosial yang memantau media sosial Arab untuk Institut Studi Keamanan Nasional Israel, mengatakan telah terjadi banjir unggahan dari Lebanon yang merayakan jatuhnya Hizbullah. Orang-orang di sana ingin pemerintah Lebanon mengambil tindakan sendiri dan mengumumkan gencatan senjata sepihak. Mereka juga menuntut agar tentara Lebanon menduduki wilayah selatan negara itu, tempat Hizbullah saat ini beroperasi dan membawa ketenangan di perbatasan. Orang Lebanon tidak ingin Beirut dihancurkan seperti Gaza dan benar-benar takut akan kembalinya perang saudara. Nasrallah telah menyeret orang Lebanon ke dalam perang dengan Israel yang tidak pernah mereka inginkan. Namun, titik yang tidak bisa dikembalikan telah terlewati. Israel mencium darah dan memutuskan untuk menyelesaikan semuanya. Akankah invasi tersebut mendorong Iran untuk memasuki perang? Ini adalah pilihan yang tidak mungkin. Namun dengan situasi yang tidak stabil seperti itu, tidak ada yang dapat dikesampingkan. Milisi pro-Iran, termasuk Houthi Yaman, tentu akan aktif. Serangan Israel terhadap bandara dan pelabuhan Hodeidah Yaman yang terjadi pada 29 September menunjukkan bahwa Israel mempersiapkan operasi ini secara multidimensi. Kini, perang dapat berlangsung dalam banyak arah. Pilihan yang optimis adalah penerapan operasi terbatas dan penarikan pasukan IDF ke perbatasannya sendiri, meskipun pasukan yang ditempatkan di dekat perbatasan menunjukkan bahwa operasi akan jauh lebih luas dan penuh kekerasan. Pilihan yang pesimis adalah meluasnya konflik ke seluruh Timur Tengah, yang sekali lagi akan menjadi sasaran tembak. Seperti apa jadinya? Dengan begitu banyak variabel, tidak seorang pun tahu.